Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani dengan NIM G701-22044 dari kelas C. Akan membawakan hasil kerja saya mengenai tinjauan obat bisoprolol dengan mata kuliah kimia medisinal. Untuk teman-teman, silakan simak penjelasan selanjutnya mengenai obat bisoprolol. Sebelum masuk ke inti materi atau lebih dalam mengenai obat bisoprolol, alangkah baiknya kita mengetahui agenda atau topik yang akan dibahas. Yang pertama itu ada definisi atau menjelaskan mengenai obat bisoprolol. Yang kedua, penyakit yang ditangani dari obat bisoprolol. Yang ketiga, ada profil obat. Yang keempat, ada mekanisme kerja. Yang kelima, ada proses obat. Dan yang keenam, ada proses ADME. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi. Bisoprolol adalah obat yang termasuk dalam kelas beta blocker selektif yang secara khusus bekerja menghambat reseptor beta-1 adrenergik yang terutama terdapat di jaringan jantung. Obat ini digunakan secara luas dalam terapi hipertensi, angina pektoris, dan gagal jantung kronis karena kemampuannya menurunkan denyut jantung, mengurangi kontraktilitas otot jantung, serta menurunkan tekanan darah. Sebagai beta blocker selektif, bisoprolol memiliki keunggulan dibanding beta blocker non-selektif karena resikonya lebih rendah terhadap bronkospasme sehingga relatif lebih aman digunakan oleh pasien dengan gangguan paru seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Bisoprolol memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi, waktu paru sekitar 10-12 jam, dan biasanya diberikan sekali sehari dalam bentuk tablet. Topik yang kedua, kita akan membahas penyakit-penyakit yang ditangani oleh obat bisoprolol. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, bisoprolol ini membantu menurunkan tekanan darah dengan memperlambat denyut jantung dan mengurangi kerja jantung. Lalu yang kedua ada gagal jantung kronis. Bisoprolol digunakan sebagai terapi jangka panjang untuk gagal jantung sistolik, terutama dengan fraksi ejeksi rendah atau EF kurang dari 40%. Obat ini meningkatkan prognosis pasien, mengurangi resiko rawat inap, dan menurunkan angka kematian akibat gagal jantung. Dan yang ketiga, angina pektoris atau nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Bisoprolol mengurangi kebutuhan oksigen jantung dengan memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah sehingga membantu mencegah serangan angina atau nyeri dada. Yang keempat, ada aritmia jantung tertentu. Nah, bisoprolol digunakan untuk mengontrol aritmia supraventrikular seperti fibrilasi atrium dengan respon ventrikal cepat. Dengan menurunkan kecepatan impuls listrik di jantung, obat ini membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Yang kelima, ada penyakit arteri koroner. Dengan mengurangi beban kerja jantung dan memperbaiki suplai darah ke miokardium, bisoprolol digunakan untuk mencegah komplikasi pada pasien dengan penyakit arteri koroner atau CAD. Dan yang terakhir ada pencegahan migrain atau off-label use. Meskipun bukan indikasi resmi, bisoprolol kadang digunakan sebagai profilaksis migrain karena efeknya yang menstabilkan sistem saraf simpatis. Kita masuk ke poin atau topik yang ketiga, di mana profil obat bisoprolol. Nah, kita membahas identitas dan struktur kimia dari obat bisoprolol. Bisoprolol adalah obat golongan beta blocker selektif yang secara khusus menghambat reseptor beta-1 adrenergik di jantung. Obat ini memiliki rumus molekul C18H31NO4 dan berat molekul 325,45 gram per mol. Secara kimia, bisoprolol terdiri dari cincin aromatik atau fenil yang terhubung dengan gugus eter alkohol dan amina sekunder yang memungkinkannya larut dalam air dan menembus membran sel. Struktur ini dirancang untuk berikatan kuat dengan reseptor beta-1 tanpa banyak mempengaruhi reseptor beta-2, sehingga memberikan efek penurunan denyut jantung dan tekanan darah secara selektif dengan resiko efek samping yang lebih rendah pada paru-paru. Lalu,
sifat fisikokimia dari bisoprolol. Bisoprolol berbentuk kristal putih yang larut dalam air dan etanol, serta stabil pada suhu ruang. Obat ini memiliki berat molekul 325,45 gram per mol dan bersifat hidrofilik yang mendukung penyerapan baik melalui saluran pencernaan dengan bioavailabilitas sekitar 90%. Bisoprolol efektif dalam sediaan oral dan memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 10-12 jam, memungkinkan penggunaan hanya sekali sehari. Lalu ada aktivitas farmakologinya, di mana bisoprolol ini menghambat reseptor beta-1 adrenergik yang dominan di jantung. Mekanisme ini menyebabkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan kekuatan kontraksi jantung. Karena selektivitasnya terhadap reseptor beta-1, bisoprolol memiliki resiko efek samping yang lebih rendah pada paru-paru dibandingkan beta blocker non-selektif. Lalu yang terakhir ada indikasi dan penggunaan klinis. Bisoprolol diindikasikan untuk pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi, angina pektoris atau nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, dan gagal jantung kronis. Secara klinis, bisoprolol digunakan untuk mengontrol tekanan darah, mencegah serangan angina, serta mengurangi resiko kematian dan rawat inap pada pasien dengan gagal jantung. Obat ini sering menjadi pilihan terapi jangka panjang karena efektivitas dan keamanannya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mekanisme kerja dari obat bisoprolol. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya cantumkan di layar atau di hasil presentasi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme kerja bisoprolol. Di sini saat adrenalin atau noradrenalin berikatan dengan reseptor beta-1 adrenergik akan terjadi aktivasi protein G5 atau subunit G-alpha S. Ini memicu aktivasi adenilat siklase atau AC yang mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini mengaktifkan protein kinase A atau PKA. Nah, PKA akan memfosforilasi kanal kalsium dan terjadinya peningkatan masuknya kalsium. Lalu meningkatkan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma dan memperkuat kontraksi jantung atau efek inotropik positif. Jika jalur ini terstimulasi terus-menerus atau seperti pada gagal jantung, maka akan terjadi overload kalsium yang memicu apoptosis atau kematian sel dan terjadi aktivasi jalur CAMKII dan MAPK atau remodeling jantung atau perubahan struktur yang maladaptif, lalu dapat memperburuk gagal jantung dalam jangka panjang. Nah, jalur beta-2 adrenergik atau aktivasi terbatas dari beta-1 dapat memicu jalur MAPK atau PI3K atau NOS yang berperan dalam perlindungan sel jantung. Nah, bisoprolol ini berperan dalam menghambat reseptor beta-1 adrenergik sehingga menurunkan produksi CAMP, mengurangi masuknya kalsium, dan menurunkan kontraksi dan beban kerja jantung, mencegah apoptosis dan remodeling jantung, serta memberikan efek kardioprotektif jangka panjang. Jadi kesimpulannya, gambar ini menunjukkan bahwa aktivasi beta-1 reseptor meningkatkan kontraktilitas jantung, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan jika berlebihan. Sebaliknya, inhibisi oleh beta blocker seperti bisoprolol dapat melindungi jantung dari kerusakan kronis dan gagal jantung. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses biofarmasetika obat. Dari gambar yang saya cantumkan, ini adalah secara umum bagaimana tablet itu masuk ke dalam tubuh. Jadi, dalam proses biofarmasetika, tablet yang mengandung zat aktif akan hancur dan melepaskan zat aktifnya untuk larut, sehingga tersedia untuk diserap. Setelah obat tersedia di dalam tubuh, masuk ke fase farmakokinetik yang melibatkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang menentukan berapa banyak dan seberapa cepat obat mencapai tempat kerjanya. Terakhir, pada fase farmakodinamik, obat yang telah sampai di kerja akan berinteraksi dengan reseptor target, menghasilkan efek terapeutik seperti tujuannya.
Nah, sampailah kita pada poin yang terakhir atau topik yang terakhir, yaitu proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Jadi, pada proses ATME ini, bisoprolol diserap dengan sangat baik setelah pemberian oral dengan bioavailabilitas sekitar 90% yang berarti sebagian besar dosis yang diminum masuk ke dalam peredaran darah. Absorpsinya tidak banyak dipengaruhi oleh makanan sehingga dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Yang kedua, ada proses distribusi. Setelah diserap, bisoprolol tersebar ke jaringan tubuh dengan volume distribusi sekitar 3,5 liter per kilogram. Obat ini memiliki tingkat ikatan protein plasma rendah, sekitar 30%, sehingga sebagian besar tetap dalam bentuk aktif bebas untuk berinteraksi dengan reseptor target di jantung. Yang ketiga ada metabolisme. Nah, bisoprolol ini mengalami metabolisme sebagian di hati, terutama oleh enzim CYP3A4 menjadi metabolit yang tidak aktif, namun sekitar 50% dari dosis obat tetap tidak dimetabolisme, sehingga diekskresikan langsung dalam bentuk utuh. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi bisoprolol terjadi melalui ginjal, baik dalam bentuk metabolit maupun dalam bentuk tidak berubah. Waktu paruh eliminasinya berkisar antara 10-12 jam yang memungkinkan pemberian 1 kali sehari untuk mempertahankan kadar obat yang stabil dalam darah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai profil dari obat bisoprolol. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.